Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi, dan kali ini kita akan berdiskusi yang energik. Karena ini akan kita diskusikan sesuatu yang berhubungan dengan olahraga berat. Bukan mengangkat-angkat berat, tapi fisiknya yang berat. Dan di studio podcast Palu sudah hadir Jessi Kalalo. Apa kabar? Siap. Kakak Jessi, kakak Jose panggil atau? Boleh, Mbak? Kakak. Oke, kakak Jessi dari klub Mortal Camp Muay Thai. Jadi, sahabat podcast, Jessi ini adalah atlet ya, atlet Muay Thai, kemudian juga di Mortal Camp sebagai pendamping instruktur. Nah, jadi kalau sahabat podcast lihat, ternyata perempuan itu juga harus perlu punya pegangan menjaga diri. Jadi bukan cuma menjaga diri dari godaan setan dan godaan iman, tapi juga godaan fisik ya, apalagi seorang perempuan. Nah, apa kabar ini, Jess? Sehat. Sehat. Kak Gitu, sendiri? kan? Oh, sehat sekali kita ini. Apalagi yang dibicarakan soal kebugaran. Nah, saya mau mulai diskusi kita sore hari ini, sahabat podcast, dengan satu pertanyaan. Kenapa kakak Jessi ini mau cinta sama olahraga yang menurut saya pun sebagai laki-laki mungkin akan berpikir 9,9 kali, 99 kali, karena jujur saja yang saya lihat latihannya itu sangat berat. Bisa kakak Jessi jelaskan kenapa suka dengan olahraga ini? Ya, terima kasih. Kalau untuk olahraga ini sendiri, Kak, sebenarnya awalnya cuma coba-coba. Oke. Awalnya saya diajak teman, waktu itu tahun 2019, sekitar 2019-2020. Olahraga ini masih kurang ya, masih kurang diminati. Sebenarnya masih awal sih, kalau bilang kurang diminati, mungkin karena masih baru ya. Jadi karena masih baru, sehingga membuat kita tertarik. Ada teman ajak, akhirnya saya coba ikut. Waktu itu masih di Jalan Sungai Sausu di Champion waktu itu. Kemudian saya ikut dan akhirnya semakin tertarik untuk menggeluti bela diri ini. Oh, awalnya juga diajak teman. Diajak teman. Terus mencoba, akhirnya tertarik. Begitu kan begini, perempuan itu kan identik dengan olahraga yang ringan-ringan, misalnya balet, begitu kan. Terus ada lagi senam sekarang Zumba. Itu apa itu? Zumba. Ada lagi olahraga yang pakai stick itu yang lagi tren gitu kan. Nah, saya tidak tahu DP nama apa. Kamu yang lebih tahu. Tapi Jessi pilih olahraga, orang bilang olahraga bakalai ini sebenarnya. Harus ada lawan gitu kan. Entah lawan samsak, mungkin kalau pada saat ada turnamen, ada betul lawan fisik yang memang betul-betul baku pukul. Tidak ada pikiran di awal itu, kenapa saya harus pilih ini? Ini kan risiko cederanya itu lebih besar. Ya. Iya sih, mungkin sebagian besar orang akan berpikir seperti itu. Olahraga ini olahraga yang keras, karena fisik terus digenjot, terus dari kedisiplinannya. Kalau untuk saya sendiri sih, kenapa memilih olahraga ini, kembali ke yang tadi. Saya pikir setiap olahraga itu baik. Tapi karena basic pekerjaan saya juga harus kuat secara fisik, mental, dan disiplin. Jadi saya rasa ini adalah olahraga yang tepat. Kebetulan juga tidak terlalu asing sih, karena adik-adik saya juga kan ada yang menggeluti olahraga seperti boxing, karate, taekwondo, jadi kenapa tidak? Oh begitu. Iya. Jadi pingin yang sesuatu yang baru dan berbeda gitu ya? Ya. Tapi pekerjaan bukan security di perusahaan skincare kan? Siapa tahu kerja di perusahaan skincare? Bukan ya? Tidak. Oh, di mana? Kerja di lapas perempuan. Oh, pas sudah itu. Jadi harus sedikit keras bukan harus keras ke orangnya, tapi memang harus dipersiapkan fisik yang keras dan ada sedikit bela diri begitu. Oke. Sudah berapa tahun ya tadi bergabung di? Kalau bergabung sendiri di Mortal itu dari 2021 Desember saya gabung di Mortal. Terus aktif, akhirnya kita bekerja sama dengan Mortal itu sendiri
2022 September. Oke. Nah, saya penasaran ini, Jess, karena saya itu main bulu tangkis saja, dok. dulu. Sekarang saya ini sakit. Saya tidak membayangkan ini mau pukul samsak ini. Ya. Berapa bulan dia sakit awal-awal sama paha dan betis? Awalnya sih memang seperti itu, Kak. Karena waktu awal saya ikut memang berasa di tangan, berasa kaki. Cuman kan kalau kita sering melatih, akhirnya badan terbiasa kan, gitu. Apalagi kalau tekniknya dilatih secara tepat, saya rasa lama-kelamaan badan terbiasa. Pernah ada trauma atau kapok begitu? Asal mulai latihan. Kalau orang bilang, dan dasar ini olahraga. Tidak sih, Kak. Soalnya kalau bilang mau trauma, kemarin kan sempat ikut fun sparring, jadi saya rasa tidak. Kalau untuk kapok, tidak. Oh gitu. Baik. Nah, olahraga ini kan lagi tren gitu ya di Indonesia dan kita juga di Sulteng gitu. Nah, kalau dari pengalaman Jessie, berapa banyak ke perempuan selain Jessie yang ikut atau cuma satu orang nanti? Banyak, Kak. Saat ini dari semua kalangan, jadi tidak hanya sebatas pelajar, mahasiswa, tapi ada juga yang berprofesi sebagai dokter. Oh iya. Ya, ada yang dosen. Ada juga yang bidan. Oke. Jadi saya rasa olahraga ini bisa diikuti oleh semua kalangan pekerjaan maupun usia, Kak. Oke. Luar biasa. Kayaknya kita tim ini harus ikut juga. Baik, sahabat podcast. Saya akan lanjut lagi nanti. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung sore hari ini di live podcast Palu di Facebook juga, dan nanti akan ada tayangan tundanya di YouTube Podcast Palu. Baik, Kakak Jess, setelah bergabung di olahraga ini, Muay Thai ini, Kakak Jess punya pengalaman dengan memiliki keahlian ini, memiliki pengalaman ini tidak? Maksudnya ketika buruk ya, maksudnya paling buruk misalnya, ada yang coba-coba apa kemudian ya istilahnya ada semacam benteng sudah begitu, ketika misalnya mau begini saya sudah punya insting saya harus melumpuhkan dari begini. Kira-kira kalau kan itu kan pasti ada diajarkan kan? Iya. Kayaknya nih cowok-cowok ini mau genit-genit ini mau dapat deh. Ada kan pasti teknik-teknik untuk melumpuhkan itu pasti diajar ya? Ya, untuk teknik-teknik itu sendiri ada. Kalau bela diri ini kan digunakan bukan untuk cara yang negatif, misalnya sembarang orang diam-diam terus kita hajar, tapi lebih ke pertahanan diri. Lebih ke pertahanan diri sih kalau saya. Jadi bisa kelihatan kan, jadi membangun kepercayaan diri juga sih, Kak, kalau ketika ikut bela diri ini. Terus stamina, kebugaran fisik juga semakin terjaga. Lebih ke situ ya? Iya. Lebih ke situ sih, Kak. Tidak punya pengalaman yang ada yang korek-korek? Sejauh ini tidak, Kak. Semoga tidak ya. Semoga tidak. Karena saya yakin benjol itu. Baik. Kemudian Jess, di Mortal Camp ini membernya sekarang berapa ya? Untuk saat ini member yang bergabung ke kita itu sudah di 40. Karena tiap bulan itu, Kak, kan naik turun. Jadi ada yang datang perkunjungan, ada yang datang bergabung sebagai member 1 bulan, ada yang kan untuk di kelasnya kita sendiri ada yang 1 bulan 4 kali, ada yang 1 bulan 8 kali, ada yang kelas sepuasnya itu setiap hari kecuali hari Minggu, ada juga yang privat. Privat di camp maupun di rumah. Nah, ini supaya sahabat podcast yang mungkin mau bergabung. Nanti bisa dibeberkan lah, Kakak Jess, kalau bergabung di Mortal Camp ini, apa-apa syaratnya? Haruskah minimal dia bisa lari 20 kali putaran, gitu? Atau berat badan, atau tinggi, atau apa begitu? Adakah persyaratan itu? Kemudian, di mana harus menghubungi, atau di mana letak campnya? Gitu? Kalau untuk syarat bergabung di Mortal Camp itu sendiri, Kak, pertama, punya kemauan. Karena kalau tidak punya kemauan, untuk apa? Jadi ketika dia mau mencoba dan berusaha, mari silahkan bergabung. Nah, itu
punya hand wrap sendiri lebih bagus. Tapi kalaupun tidak punya, camp kami menyediakan hand wrap, sarung tinju juga ada. Dan kalau untuk harus punya basic bela diri sih tidak. Sama seperti saya yang nol basic bela diri, nanti di situ kan dilatih oleh professional trainer itu sendiri, nanti dilatih, semakin dilatih akhirnya dia semakin bisa dan bisa saja bisa jadi atlet ke depannya. Usia ada dibatasi kah? Kami ini masih masuk juga. Tidak ada. Kalau usia sih Kak, anak sekolah, dimulai dari anak sekolah. Kemudian sampai kalau untuk yang dewasanya sih, selagi Kakak bisa dan mampu, mari silakan bergabung. Oh gitu, jadi tidak ada batasan itu ya. Saya mau ke soal ini. Muay Thai ini sesuatu yang baru lah kita di Indonesia ya. Saya ingin tahu juga, mungkin sahabat podcast juga ingin tahu bahwa apakah olahraga ini sekarang ini punya prestasi, misalnya di PON atau apa, pasti Jesse punya kawan-kawan yang lebih paham itu untuk bergabung. Nanti bisa disampaikan apa olahraga ini punya potensi atau punya peluang nanti untuk mendapat prestasi di PON atau di Prapon nanti ke depan? Ya, amin Kak. Karena kemarin saya sendiri terpilih sebagai ketua cabur Muay Thai Kota Palu. Oh, tua kabar. Jadi saya harap bisa menjadikan olahraga ini bisa dikenal. Karena kan kembali ke sebelumnya kan olahraga ini masih belum dikenal oleh beberapa kalangan. Jadi saya harap olahraga ini bisa dikenal secara luas, terus bisa menggapai atlet-atlet yang berprestasi, baik itu di tingkat daerah maupun di nasional ataupun kedepannya di tingkat internasional Kak. Kalau saat ini yang saya kenal ini ada satu anak berprestasi yang akan berjuang di PON nanti Kak. Oh, ada atlet kita berarti ada Kak. Saat ini sedang latihan itu untuk menuju PON Kak. Dia berasal dari Morowali sih saat ini. Jauh ya? Jauh. Kita di Palu. Berarti atlet andalan Muay Thai untuk PON ini adalah atlet saat ini baru satu Kak. Ya, yang sedang berjuang ke PON. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti yang tadinya satu bisa berkembang jadi 2, 3, 10 atau bisa jadi banyak. Semakin banyak orang yang tertarik dengan olahraga ini, jadi semakin banyak atlet-atlet berprestasi nanti Kak. Oke, saya penasaran ini Kakak Jess. Kenapa Kakak Jess tadi bilang bahwa dipilih sebagai ketua cabur Muay Thai? Kenapa kan banyak laki-laki ini? Seleksinya bagaimana? Jangan-jangan ada orang dalam ini? Emansipasi wanita Kak. Oh, saya kira ada orang dalam. Tapi kan pasti ada klasifikasi dari pelatih dan yang paham tentang Muay Thai yang memilih begitu ya? Iya, waktu itu bertempat di KONI Kak, di Aula KONI kita mengadakan musyawarah untuk kepemilihan Muay Thai itu sendiri, pengurus Muay Thai Kota Palu itu sendiri. Waktu itu dihadiri oleh 6 camp, kemudian memilih dan mengusulkan satu nama, dan kebetulan saat itu satu-satunya nama yang diusulkan ya saya Kak. Mungkin dipandang cakap mampu. Oh jadi, gitu, oke. Jadi ini beban berat, perempuan, ketua cabur, dan pasti ada target-target yang harus di-push kan? Ke atlet kita di PON nanti. Ya minimal pulang emas lah 24 karat. Amin. Baik. Tadi belum disebutkan camp latihannya itu di mana sebenarnya? Biar orang tidak penasaran. Iya. Saat ini di Mortal Camp Kak, tempatnya sendiri lokasinya di Millennium, di area Millennium. Oke. Kami sendiri beroperasi jam 9 pagi untuk kelas umum, ada pagi, ada juga sore, ada juga malam. Kalau sore sendiri jam 4:30, kalau malam jam 7:30. Jadi kami buka kelas untuk pelajar mahasiswa, kelas umum, dan kelas perempuan. Itu daftarnya ke sini ya? Iya, langsung ke sini Kak. Nah baik sahabat podcast, Anda yang untuk membentuk pertahanan diri, fisik juga bisa, atau khususnya perempuan, ya perlu ada bekal bela diri lah, karena lagi tren sekarang soal Muay Thai ini ya, olahraga yang lagi tren. Walaupun berat, kayak baku-baku tendang saya lihat itu pukul begitu, sampai ya kalau kita lihat turnamen aslinya itu kan, itu atlet-atlet dari Thailand itu kan yang jago-jago, Buakau siapa semua itu kan, Buakau Sanjay, itu luar biasa itu. Semoga juga nanti kita di Sulteng punya atlet yang seperti itu. Amin. Go internasional lagi. Amin. Asik sekali. Oke.
kalau di Muay Thai sendiri ini ada tingkatan tidak ya, Jess? Apa namanya, kalau di karate itu kan silat ada kenaikan pangkat, ada proses-proses itu enggak? Kalau di Muay Thai itu sendiri Kak, pertama dan terutama dilatih teknik dasarnya dulu. Karena kan setiap olahraga itu stand fight-nya juga berbeda. Jadi kalau untuk Muay Thai itu sendiri dilatih teknik dasarnya, kemudian setelah bisa dan dilatih Kak. Karena teknik-tekniknya juga kan berbeda tuh, cara pukulnya, cara tendangnya, antara tendangan karate sama tendangan Muay Thai kan beda. Ya. Ya, jadi cara memukulnya juga, cara pertahanannya. Ya, cara pertahanan dirinya juga beda gitu. Tapi dia tidak ada kan, misalnya kau kan pemula, jadi kau kalau kita dulu saya ikut karate, kau warna putih dulu, baru kuning, enggak ada ya? Tidak. Dia dari spesifikasi, oh ya kau kayaknya sudah bisa latihan tingkat berikutnya gitu. Iya. Karena ada pemula dan kelas-kelasnya begitu ya. Nah oke. Kemudian apa tadi saya mau bilang, yang saya penasaran ini, pasti Jesse sendiri ini kan sudah menjadi pendamping instruktur begitu, tentu sudah melewati beberapa tahapan, gitu kan? Adakah kesan atau pengalaman yang berkesan buat Jesse ketika misalnya mengikuti satu turnamen atau fight begitu, yang kemudian mengalami cedera atau patah rahang, patah hidung atau apa, atau kesleo lah begitu, yang ternyata setelah terjadi itu tetap juga tidak tobat, bikin lagi. Ya, kembali ke tadi Kak, waktu jadi member memang tidak pernah kepikiran untuk bisa jadi pendamping coach, jadi seorang pet worker. Jadi setelah mulai menggeluti olahraga ini sendiri dan mencoba terjun langsung di acara fun sparring itu Kak, memang beda antara melatih kemudian turun tampil langsung ada lawan, memang agak beda Kak. Apalagi jantung berpacu, tidak berirama Kak. Jadi di situ kita melatih nafas, yang tadinya melatih teknika, ketika tampil sekaligus melatih nafas Kak, dan melatih mendengarkan, karena di situ kan corner kan biasa bilang pukulan ini, jadi kita harus konsentrasi, fokus, karena kalau tidak ya bisa KO Kak. Gitu. Ada pengalaman lecet apa, dipukul atau apa, atau kesleo jari? Yang paling pernah dirasakan, karena saya yakin Jesse ini untuk melalui proses ini sampai pada ada di pendamping instruktur itu kan banyak itu tahapan yang harus diikuti. Kesleo kaki sih Kak, pernah. Oh pernah? Iya, kesleo kaki sih. Oh pernah? Iya. Yang paling buruk itu ya? Ya. Tapi tidak sampai patah kan? Tidak. Semoga tidak Kak. Semoga tidak. Berisiko memang olahraga ini. Namun kembali lagi, kalau sudah passionnya di situ, apapun itu pasti dilakoni. Nah, ini pertanyaan sebelum penutup. Siap. Nah, pasti di keluarga waktu awal memilih ini ada pro kontra. Khususnya biasanya mama itu. Apa nggak mau ikut ini olahraga yang bikin cilaka orang? Ada enggak waktu bergabung itu ada semacam penolakan dari orang tua gitu? Syukurnya Kak, mami saya itu seorang olahragawan, jadi dia support sekali, karena mami saya juga aktif di bidang olahraga itu sendiri. Cuma mungkin kalau bela diri ya baru sih, yang lebih ke papi saya. Papi yang lebih khawatir? Iya. Oh biasanya yang begitu, karena katanya sih ya, saya tahu bapak itu lebih dekat sama anak perempuan, mungkin itu ya. Jadi apa papi bilang waktu pertama itu? Waktu fun sparring ternyata papi saya sih mendukung, yang selagi memakai pelindung kepala, pelindung kaki, nggak masalah. Tapi kalau tidak pakai pelindung wajah, pelindung kaki, kayaknya... Jangan tas orang hidungnya lebih besar biayanya. Iya. Oh berarti papi yang sangat khawatir waktu itu? Iya. Karena sparring, ada penawaran sparring yang tidak pakai pelindung wajah. Oke. Baik sahabat podcast, di akhir podcast ini saya ingin Jesse mungkin memberi motivasi buat anak muda, khususnya perempuan, bahwa olahraga keras itu bukan berarti kita harus keras-kerasan misalnya menghadapi orang, kan?
tapi ada latihan fisik yang mungkin untuk membangun mental. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman pencinta Muay Thai, atlet Muay Thai, atau calon member? Silakan, di sana master kameranya. Iya, buat teman-teman sekalian yang ingin bergabung di tempat kami, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kalau memang ingin, mari silahkan bergabung di Mortal Camp, tempat kami di Millennium. Kami beroperasi pagi jam 9, sore jam setengah 5, dan malam jam setengah 8. Tidak perlu ragu untuk bergabung karena tidak punya basic bela diri, karena disinilah dilatih untuk bisa Muay Thai itu sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti berawal dari member, bisa saja menjadi seorang atlet yang berprestasi. Baik sekali, terima kasih Kak Jessi. Baik sahabat podcast, kita dapat ilmu baru nih ya. Jadi belajar bela diri itu ternyata bukan cuma untuk pertahanan diri, tapi membangun mental, membangun fisik, dan membangun body. Kayak begini kita harus, kayaknya harus ikut juga ini olahraga. Kita akan ikut olahraga lain. Nanti saya bisikan ke produser. Baik sahabat podcast, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Jessi Kalalo atas kesempatannya menghadiri undangan kami di Podcast Palu. Semoga apa yang sudah diprogramkan untuk program di PON nanti, satu ekspektasi Muay Thai Sultan bisa dapat emas nanti. Amin. Baik, saya akhiri. Saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai baku dapat lagi. Oke. Sampai.